Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan video kali ini saya ingin membahas terkait dengan permasalahan seorang penghafal Quran yang seringkali sulit dihadapi. Apa itu? Yaitu kesulitan untuk murojaah, tepatnya kesulitan untuk istiqomah murojaah. Kita ketahui bersama bahwa selancar apapun hafalan Al-Quran saat ini yang kita miliki, tidak akan bisa bertahan selamanya. Tentunya ini semuanya tergantung bagaimana kita menjaga murojaah kita. Kalau kita bisa istiqomah dalam murojaah, maka hafalan yang saat ini lancar akan tetap lancar dan akan meningkat terus kualitas kelancarannya. Sedangkan hafalan yang saat ini belum lancar akan menjadi lancar kalau kita istiqomah. Tapi permasalahannya adalah seorang penghafal Al-Quran itu biasanya lebih semangat menambah hafalan daripada murojaah hafalan. Kalau kata guru saya, menambah hafalan Al-Quran itu ada syahwatnya, sedangkan murojaah hafalan itu butuh mujahadah, butuh niat, butuh komitmen. Kenapa? Karena ketika kita menambah hafalan biasanya lebih semangat, sebab ada tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Misalnya ingin segera menyelesaikan target, ingin segera bisa hafid 30 juz, ingin segera mendapatkan ijazah hafalan, dan seterusnya, yang menurut saya itu adalah semuanya niat-niat receh. Tapi itu menjadi penyemangat seorang penghafal Al-Quran, sehingga dia akan bisa terus mempertahankan semangat itu sampai targetnya tercapai. Tapi beda halnya dengan murojaah. Kalau murojaah hafalan itu butuh komitmen, butuh mujahadah, butuh niat, karena urusannya adalah hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tidak akan tanya-tanya bagaimana murojaah hafalan kita. Yang biasanya orang tanyakan adalah, antum sudah hafal berapa, ijazah hafalan antum berapa, dan seterusnya. Nah, inilah yang menyebabkan seorang penghafal Al-Quran, tidak semuanya tapi kebanyakan, lebih semangat menambah hafalan ketimbang murojaah hafalan. Nah, ketika ini yang menjadi permasalahan Anda, bagaimana solusinya? Solusinya ada dua. Yang pertama adalah dengan menukar semangat Anda yang tadinya semangat menambah hafalan, ditukar menjadi semangat murojaah hafalan. Dan yang kedua adalah menaikkan dua-duanya. Yang tadinya sekarang sudah mungkin semangat untuk menambah hafalan, tapi murojaahnya loyo, yang loyo itu ditingkatkan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, ketika Anda ingin menukar semangat itu, jadi minimalnya murojaah hafalan itu nggak boleh lewat ya. Minimalnya kewajiban murojaah harian kita itu sudah tertunaikan sebelum kita menambah hafalan baru. Maka ketika Anda tidak bisa menaikkan semangatnya dua-duanya, minimalnya tukar semangat menghafalnya dengan semangat murojaah. Nggak apa-apa deh menghafalnya males-malesan, menambah hafalannya kalau pas lagi mau aja. Yang penting murojaahnya jangan sampai ketinggalan. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh seorang penghafal Al-Quran. Lalu bagaimana caranya menukar semangat itu? Kalau yang menambah hafalan tadi kan semangat karena ada tujuan-tujuan yang ingin kita capai di depan mata kita kan. Jadinya kita ingin segera mendekati tujuan-tujuan itu. Tapi kalau murojaah kan dia tidak ada tujuan jangka pendeknya, sehingga ya mungkin akan lebih toleransi untuk menunda nanti saja, sehingga hari ini lewat, besok lewat, besoknya lagi lewat, dan akhirnya nggak murojaah sama sekali. Yang perlu Anda lakukan adalah dengan cara mujahadahnya ditingkatkan, azamnya ditingkatkan, niatnya diluruskan kembali, komitmennya tingkatkan lagi. Kita ingat, mungkin dulu ketika ingin menghafal Al-Quran, kita punya niat menghafal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan menghafal Quran, meneladani sunnah Rasulullah dengan menghafal Al-Quran dan seterusnya. Nah, ini kita ingatkan kembali niatnya, kita kuatkan, kita luruskan sehingga kita bisa punya semangat yang tinggi seperti awal-awal kita menghafal dulu. Begitu juga dengan komitmen kita. Ketika kita sudah siap menghafal Quran, artinya kita juga sudah komitmen kepada Allah untuk mampu dan berusaha menjaga hafalan-hafalan itu. Bahkan kita ingat juga bahwa Rasulullah SAW mengancam orang yang melalaikan hafalan. Orang yang melalaikan hafalan itu seperti apa? Yaitu mereka yang dengan sengaja tidak menjaga keistiqomahan dalam murojaah. Ketika tidak murojaah, dia biasa saja, lewat harinya, besoknya lewat lagi, besoknya lewat lagi. Ketika dia sudah sadar hafalannya turun kualitasnya, yang tadinya lancar jadi tidak lancar, dia tidak berusaha untuk melancarkannya dan dia membiarkan begitu saja. Nah, inilah orang yang disebut melalaikan hafalan, dan ini juga yang diancam oleh Rasulullah dengan neraka jahanam. Tapi beda cerita dengan orang yang sudah istiqomah murojaah hafalan, tapi ada saja hafalannya yang mungkin belum lancar semuanya, ada yang masih ngeblank dan seterusnya. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat seberapa besar kesabaran kita. Insya Allah nanti pada waktunya Allah akan memberikan hadiah berupa kelancaran hafalan kita. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa istiqomah untuk murojaah, menunaikan kewajiban harian kita. Nah, jadi kalau kita sudah punya pemahaman seperti itu, maka semangat murojaah kita itu akan bisa tinggi, ya, bisa tinggi. Nah, kalau Anda tidak bisa membuat semangat Anda dua-duanya tinggi, semangat menghafalnya tinggi, semangat murojaahnya tinggi, minimalnya semangat murojaahnya lebih tinggi daripada semangat menghafalnya. Nggak apa-apa deh sementara ini menghafal Anda loyo, atau menghafal hanya kalau pas punya keinginan saja atau punya semangat saja. Yang penting murojaahnya jangan tinggal. Dan yang kedua adalah dengan menaikkan yang lemah, mempertahankan yang sudah kuat. Semangat menghafal Anda yang sudah kuat dipertahankan supaya tidak berkurang semangatnya, sehingga target-target yang Anda inginkan bisa terus tercapai dengan sesuai ekspektasi. Dan semangat murojaah Anda yang dulu itu ditingkatkan. Bagaimana cara meningkatkannya? Ya sama seperti yang tadi itu, diperbaiki pemahaman kita, diingatkan kembali komitmen kita, luruskan kembali niat kita, azamnya dikuatkan, mujahadahnya dikuatkan. Mudah-mudahan dengan itu target-target hafalan kita bisa tercapai sesuai harapan, dan murojaah kita juga bisa jalan. Dan ingat, mungkin ini juga akan terasa berat di awal-awal, apalagi kalau Anda sudah punya hafalan yang banyak, punya hafalan yang sudah mungkin 5 juz, 10 juz, 15 dan seterusnya, dan hafalan Anda yang belakang-belakang itu kacau balau karena Anda tidak bisa istiqomah murojaah dari awal. Ini akan sangat berat sekali. Bahkan murojaah hafalan yang sudah hilang itu akan terasa lebih berat dibandingkan dengan menghafal hafalan baru. Kenapa? Karena yang pertama tadi tidak ada syahwatnya, sehingga energinya itu enggak sekuat energi menambah hafalan baru. Ya, tapi ingat, ketika Anda bisa sabar untuk melawan itu semuanya, memperbaiki sedikit demi sedikit hafalan yang hilang, maka insya Allah nanti ketika sudah lancar, Anda akan merasakan manisnya murojaah hafalan. Dan untuk Anda yang saat ini baru punya niat menghafal Quran, Anda menengok video ini karena punya niat ingin menghafal Quran, baru mau start. Jadi dari awal Anda sudah pasang mindset nih, kewajiban menghafal dan murojaah itu lebih besar kewajiban murojaah, atau minimalnya sama. Ya, jadi semangat menghafalnya 100, semangat murojaahnya 100, sehingga dua-duanya bisa berjalan. Kalau Anda baru mau mulai, baru start, dan Anda bisa menjaga semangat itu dari awal, insya Allah Anda akan sukses nantinya. Anda tidak akan merasa berat ketika hafalan Anda sudah 10 juz, 20 juz, bahkan 30 juz dengan beban murojaah yang mungkin tinggi. Nah,
Berapa banyak sih murojaah harian yang Anda harus tunaikan? Ini juga tergantung dari kualitas hafalan Anda dan kuantitas hafalan Anda. Berapa banyak sih hafalan yang Anda miliki sekarang dan bagaimana kualitas hafalannya? Sebenarnya Anda bisa mengukur sendiri. Tapi kalau Anda bingung, maka gunakan rumus standarnya saja. Kalau hafalan Anda 0 sampai 1 juz, maka seluruh hafalan Anda harus dimurojaah setiap hari. Kalau hafalan Anda 1 juz sampai 5, 1 juz murojaah per hari, 5 sampai 10 2 juz per hari, 10 sampai 15 3 juz per hari, 15 sampai 24 juz per hari, 20 sampai 35 juz per hari. Nah, untuk murojaah 5 juz per hari dengan beban hafalan 20 sampai 30 juz ini tidak akan terasa berat kalau Anda melakukan pola murojaah ini dari awal Anda menghafal. Tapi kalau dari awal Anda tidak pernah murojaah dan ketika sekarang hafalannya sudah 20 juz ke atas dan Anda harus murojaah 5 juz per hari, jangankan 5 juz, murojaah 1 juz per hari Anda akan merasa berat. Ya. Maka yuk dari sekarang mulai perbaiki sedikit-sedikit yang sudah mulai banyak hafalannya dan baru tersadarkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau perlu berhenti dulu menghafal, murojaah dulu semua hafalannya, dihafalkan ulang lagi. Anggap aja Anda belum hafal, dari awal mulai lagi, nggak masalah, itu bagus ya. Kalau Anda saat ini baru mau mulai menghafal, ingat jangan ikuti kesalahan teman-teman kita yang sudah menyesal ya, menyesal karena hafalannya banyak tapi tidak bisa murojaah dengan istiqomah. Oke, mungkin itu ya video singkatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan sambung di kesempatan berbeda. Kalau Anda punya pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Kita akan jawab di video-video selanjutnya. Semoga ada manfaatnya. Subscribe channel ini kalau belum, share kepada orang-orang, kepada teman-teman Anda. Mudah-mudahan mereka juga mendapatkan manfaat dari channel ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.